Selamat datang di Suara Langit, suara kebenaran yang takkan padam. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, agar kita terus bersama menjaga cahaya kebenaran. Sumber daya alam yang tergadaikan, Freeport dan luka kedaulatan bangsa. Suara Langit kembali bersuara, menyingkap luka yang selama ini ditutup-tutupi. Sumber daya alam, karunia Allah untuk negeri ini, justru tergadaikan dalam kontrak panjang yang menjerat. Negeri yang merdeka di atas darah para pejuang, kini harus mengemis haknya sendiri di hadapan kontrak privat. Padahal UUD 1945, pasal 33 ayat 3 dengan tegas menyatakan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tegas sekali konstitusi kita menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai amanah negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk korporasi asing. Namun kenyataannya amanah itu berkali-kali dikhianati. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, PMA, pintu bagi asing terbuka lebar. Hanya 2 tahun setelah itu, kontrak karya pertama dengan PT Freeport Indonesia diteken. Tambangan emas dan tembaga terbesar di dunia di Grasberg, Papua, resmi jatuh ke dalam cengkeraman asing. Kontrak itu terus diperpanjang. Pada 1991, ditandatangani kontrak karya generasi kedua yang memberi izin hingga 2021, bahkan dengan opsi perpanjangan 2 tahun sampai 2041. Inilah wajah nyata kontrak privat, jangka panjang, mengikat, dan membuat negara sulit mengambil alih tanpa risiko arbitrase internasional. Negara bertahun-tahun hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Laporan-laporan resmi menunjukkan, sebelum adanya renegosiasi pada 2018, porsi penerimaan negara dari Freeport sangat kecil dibandingkan nilai mineral yang dikeruk ke luar negeri. Rakyat Papua, mereka hanya melihat gunungnya digali, hutannya hancur, sungainya tercemar, sementara kemiskinan tetap melilit kehidupan. Pemerintah sempat mengumumkan pengambil alihan saham mayoritas, 1% Freeport pada 2018 melalui holding BUMN Inalum. Tetapi rakyat bertanya, apakah ini benar pengambil alihan atau sekadar permainan saham di atas kertas? Sebab kendali teknologi, operasional, bahkan pemasaran global tetap berada di tangan asing. Inilah wajah pahit kontrak privat yang lahir dari UU, penanaman modal asing 1997. Dilanjutkan dengan UU Minerba nomor 4 tahun 2009 dan revisinya UU nomor 3 tahun 2020. Alih-alih sepenuhnya menegakkan pasal 33 UUD Nanotsinum 4 regulasi itu masih memberi celah dominasi investor besar. Suara Langit melihat pengorbanan bukan hanya pada alam hari ini, tetapi juga masa depan. Anak cucu bangsa hanya akan mewarisi tanah gersang, gunung bolong, dan sungai yang tercemar. Sementara keuntungan yang seharusnya menjadi modal kesejahteraan sudah lama mengalir meninggalkan negeri. Dan inilah pertanyaan yang menggema dari langit. Sampai kapan bangsa ini rela menjadi tamu di rumah sendiri? Sampai kapan Freeport dan kontrak-kontrak serupa terus menjadi rantai yang menjerat kedaulatan bangsa? Suara Langit menegaskan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang sekadar kaya sumber daya alam, melainkan bangsa yang berdaulat penuh. Suara Langit, ketika rakyat tak lagi punya mikrofon, bagikan jika kamu masih punya hati.